Yang pertama ialah Frater Riki Ignatius Maria Siburian, OFM Konventual. Ia biasa dipanggil Frater Riki. Ia lahir di Medan tanggal 22 Mei 1996. Ayahnya bernama John Trisiburian dan ibunya bernama Helen Deborah Boru Sialagan. Pendidikan pertamanya dimulai di SD Negeri 040551 Laupakam, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP swasta Panti Harapan, Laudeski, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Masa SMA diselesaikan di SMA Deli Murni Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan menjadi anak seminaris Santo Fransiskus Bandar Baru. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan masa postulan 2 di Biara Santa Katarina Tiga Juhar. Setelah menjalani masa postulan, ia melanjutkan panggilannya ke jenjang novisiat. Kurang lebih 1 tahun, ia dididik di Biara Novisiat Santo Antonius Padua Tiga Dolok. Masa novisiat dijalani dengan baik, dan pada akhirnya ia memberanikan diri untuk mengikrarkan kaul perdananya di Gereja Katolik Santo Antonius Padua Tiga Dolok pada tahun 2017. Selanjutnya, Frater Riki melanjutkan pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas yang letaknya di Jalan Gotong Royong Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selama kurang lebih 4 tahun, ia menyelesaikan strata 1 dan mendapatkan gelar sarjana filsafat. Ia menjadi saudara muda dan tinggal di Biara Santo Bonaventura yang letaknya tidak jauh dari fakultas tersebut. Kegiatan rumah sebagai frater dan kegiatan kampus sebagai mahasiswa dijalaninya dengan baik. Setelah menyelesaikan strata 1-nya, ia diutus persaudaraan menjalani tahun orientasi pastoral dan persaudaraan atau TOPP di Biara Santa Katarina Tiga Juhar, Kecamatan STM Hulu, sebagai pendamping harian para postulan 1. Setelah menjalani masa TOPP, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Biara Santo Bonaventura Sinaksak dan menjadi mahasiswa Magister Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Ketertarikannya menjadi seorang biarawan ialah ketika ia sering terlibat dalam kegiatan kerasulan bersama para pastor dan sewaktu menjadi seorang seminaris di Deli Tua. Yang menjadi moto panggilannya ialah berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, yang diambil dari Mazmur 127 ayat 5. Yang kedua ialah Frater Antonius Mariason, OFM Konventual. Ia biasa dipanggil Frater Son. Ia lahir di Halilulik 24 Mei 1996. Ayahnya bernama Stefanus Son dan ibunya bernama almarhum Welde Trudisbui dan ibu sambung bernama Astuti Mbundi. Ia sekolah di SD Katolik Yeperna 3 Keva Mananu pada tahun 2002 sampai 2008. Pada tahun 2008 sampai 2011, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Katolik Santo Saverius Putra. Selanjutnya, ia menyelesaikan jenjang SMA di Seminari Santa Maria Immaculata Lalian pada tahun 2011 sampai 2015. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan masa postulan di Biara Santa Katarina Tiga Juhar pada tahun 2015 sampai 2016. Setelah menjalani masa postulan,
ia melanjutkan panggilannya ke jenjang novisiat. Kurang lebih 1 tahun ia dididik di biara Santo Antonius Padua Tigadolo. Selanjutnya Fraterson melanjutkan pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas yang letaknya di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Selama kurang lebih 4 tahun, ia menyelesaikan Strasa 1 dan mendapatkan gelar sarjana filsafat. Ia menjadi saudara muda dan tinggal di biara Santo Bonaventura yang letaknya tidak jauh dari fakultas tersebut. Kegiatan rumah sebagai frater dan kegiatan kampus sebagai mahasiswa dijalaninya dengan baik. Setelah menyelesaikan Strasa 1-nya, ia diutus persaudaraan menjalani tahun orientasi pastoran dan persaudaraan atau disingkat TOPP di biara Sang Penembus Bandar Baru dan menjadi pendamping para seminaris. Setelah menjalani masa TOPP selama 1 tahun, ia kembali melanjutkan pendidikannya di biara Santo Bonaventura Sinaksak dan menjadi mahasiswa Magister Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Ketertarikannya menjadi seorang calon imam ialah berawal dari kebiasaan doa dalam keluarga. Dalam keluarga ia mengenal iman gereja dengan baik dan merasa tertarik dengan model hidup dan pelayanan para imam. Dan pada akhirnya memilih Ordo Saudara Dina Konventual sebagai tempat pendidikan dan perjalanan panggilan. Yang menjadi moto panggilannya ialah, "Aku ini hamba Tuhan." Yang ketiga ialah Frater Aurelius Maria Gustardi, OFM Konventual. Ia biasa dipanggil Frater Ari. Ia lahir di Wunis 24 Mei 1996. Ayahnya bernama Herman Nalas dan ibunya bernama Rosalia Dia. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia sekolah di SD Impres Golotango pada tahun 2002 sampai 2008. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Katolik Swasta Santo Aloysius Lenggo Ajang 2008 sampai 2011. Kemudian ia sekolah di SMA Negeri 1 Sambi Rampas pada tahun 2011 sampai 2014. Setelah tamat SMA, ia tertarik menjadi seorang saudara konventual dan melanjutkan masa pendidikannya di masa postulan. Masa postulan ia jalani di biara Santa Katarina Tiga Juhar pada tahun 2014 sampai 2016. Setelah menjalani masa postulan, ia melanjutkan panggilannya ke jenjang novisiat. Ia dididik di biara novisiat Santo Antonius Padua Tigadolo. Dan pada tahun 2017, ia mengikrarkan kaul perdananya di Gereja Katolik Santo Antonius Padua Tigadolo. Selanjutnya, frater yang anak pertama ini melanjutkan pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Selama kurang lebih 4 tahun, ia menyelesaikan Strasa 1 dan mendapat gelar sarjana filsafat. Ia menjadi saudara muda dan tinggal di biara Santo Bonaventura. Kegiatan rumah sebagai frater dan kegiatan kampus sebagai mahasiswa dijalaninya dengan baik dan tekun. Setelah menyelesaikan strata 1-nya, ia diutus persaudaraan menjalani TOPP di Seminari Menengah Stella Maris, Bogor. Setelah menjalani masa TOPP, ia kembali melanjutkan pendidikannya di biara Santo Bonaventura Sinaksak dan menjadi mahasiswa Magister Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Ketertarikannya menjadi seorang biarawan ialah perjumpaan hidup bersama dengan para imam SVD yang menjadi pendampingnya di asrama. Pada akhirnya,
Tuhan menunjukkan jalan lain, yakni perjumpaan dengan seorang saudara konventual yang menunjukkan sukacita dan pelayanan yang hangat lewat sapaan terhadap umat. Dan pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan Ordo Saudara Dina Konventual. Moto yang dijunjung tinggi hingga pada saat ini ialah, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang keempat ialah Frater Juan Alfredo Maria Caban, OFM Konventual. Ia biasa dipanggil Frater Ju. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1994. Ayahnya bernama Solona Caban dan ibunya Sumiati Beru Ginting. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan awal dimulai di SD Negeri 040514 Tiga Jumpa, Kecamatan Barus Jahe pada tahun 1999 sampai 2006. Selanjutnya ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Barus Jahe. Kemudian SMA-nya dijalaninya di SMA RK Deli Murni Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Memulai pendidikan tahun 2009 dan tamat tahun 2012. Pada masa ini juga, frater ini menjalani pendidikan di Seminari Menengah Santo Fransiskus Assisi Deli Tua. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan masa postulan di Biara Santa Katarina Tiga Juhat pada tahun 2012 sampai 2013. Setelah menjalani masa postulan di tempat yang sama, ia melanjutkan panggilannya ke jenjang novisiat. Dan pada akhirnya pada tahun 2014 ia mengikrarkan kaul perdananya di Gereja Santa Katarina Tiga Juhat. Selanjutnya Frater Ju melanjutkan pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas pada tahun 2014 sampai 2020. Ia menjadi saudara muda dan tinggal di Biara Santo Bonaventura. Kegiatan rumah sebagai frater dan kegiatan kampus sebagai mahasiswa dijalaninya dengan baik dan tekun. Frater ini suka dalam hal seni, terlebih tarik suara dan bermain musik. Setelah menyelesaikan strata satunya, ia diutus persaudaraan menjalani TOPP di Seminari Menengah Stella Maris Bogor tahun 2020 sampai 2021. Setelah menjalani masa TOPP selama 1 tahun, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Biara Santo Bonaventura Sinaksak dan menjadi mahasiswa Magister Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Ketertarikan menjadi seorang pastor ialah sinyal panggilan religius mulai tampak ketika ia berada di kelas 5 SD. Suatu ketika di dalam ruang kelas, saat guru tidak hadir, seorang teman, yakni Pastor Eriksen Sitepu, bertanya kepadanya, "Apa cita-citamu?" Dan ia hanya menjawab dengan kalimat "belum tahu". Kemudian teman kecilnya itu, yakni Pastor Eriksen itu, mengatakan untuk menjadi seorang imam atau sekolah pastor. Jawaban singkat yang kala itu ialah ya, dengan menyetujui tawaran Pastor Eriksen tersebut. Yang menjadi moto panggilannya ialah Tuhan menyediakan, yang diambil dari Kejadian 22 ayat 14. Yang kelima ialah Frater Cornelius Anton Maria Kevi, OFM Konventual. Ia biasa dipanggil dengan nama Frater Cornel. Frater Cornel lahir di Sainoni pada tanggal 12 Agustus
1992. Ayahnya bernama Cyprianus Nesi dan ibunya bernama Maria Loka. Frater Cornel adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Ketertarikannya menjadi seorang saudara dina konventual dimulai dari perjumpaannya dengan saudara-saudara yang berada di tempatnya. Dan dengan itu ia memutuskan untuk menjalani masa postulan di Biara Santa Catarina Tiga Juhar pada tahun 2011 sampai 2013. Setelah menjalani masa postulan, ia tetap teguh dalam panggilannya dan memberanikan diri untuk ke jenjang selanjutnya, yakni masa novisiat. Kurang lebih 1 tahun, yakni 2013 sampai 2014, ia menjalani pendidikan novisiat di Biara Santa Catarina Tiga Juhar. Setelah tamat dari novis, ia melanjutkan pendidikannya di STFD Santo Yohanes Pematang Siantar pada tahun 2015 sampai 2019. Setelah menyelesaikan strasa satunya, ia diutus persaudaraan untuk menjalani TOPP di Biara Santa Catarina Tiga Juhar sebagai pendamping asrama. Setelah menjalani TOPP selama 1 tahun, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Biara Santo Bonaventura Sinaksak dan menjadi mahasiswa Magister Filsafat di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Yang menjadi moto panggilannya ialah, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar," yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 23a. Yang keenam ialah Frater Barnabas Maria Sasi, OFM Konventual. Ia akrab dipanggil dengan Frater Nabas. Lahir di Uekusi, Timur Leste, tanggal 5 Januari 1988 dari kedua pasangan Bapak Casamiro Sasi dan Ibu Kerobina Eko. Frater Nabas adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara. Pendidikan dasar diselesaikannya di SD Negeri Sakato Uekusi, Timur Leste, dan tamat pada tahun 2005. Selanjutnya, ia menyelesaikan sekolah menengahnya di SMP Trinta Delga Augusto, Dili, Timor Leste, dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada 3 tahun selanjutnya, tepatnya 2012, ia menyelesaikan sekolah menengah di SMA Negeri Vintail Dili, Timor Leste. Ketertarikannya untuk menjadi seorang biarawan ialah perjumpaannya dengan saudara dina konventual yang pada saat itu melayani di parokinya. Dengan itu ia memutuskan untuk menjadi seorang pelayan dan hidup sebagai religius. Pada tahun 2013, disitulah ia pertama kali memasuki biara dan tinggal sebagai seorang postulan. Masa postulannya dimulai di Sasi Kefamenano dan selanjutnya dilanjutkan di Biara Santa Catarina Tiga Juhar sampai pada tahun 2016. Setelah menjalani masa postulan, ia melanjutkan panggilannya dan masuk ke jenjang novisiat. Dengan benih panggilan yang mantap, ia melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yakni masa novisiat. Ia menjalani masa novisiat di Biara Novisiat Santo Antonius Padua Tiga Dolok pada tahun 2016 sampai 2017, dan pada akhirnya memutuskan untuk mengikrarkan kaul perdananya di Gereja Santo Antonius Padua Tiga Dolok. Selanjutnya, Frater Nabas melanjutkan pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas pada tahun 2017 sampai 2019. 2019 sampai sekarang, ia berkomunitas di Biara Santa Catarina Tiga Juhar dan bertanggung jawab di dalam kebun Santo Antonius Tanjung Timur.
Yang menjadi moto Fraternabas ialah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23.